Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Renungan harian dari firman Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, tertulis dari Ibrani 4 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu dari penciptaan Allah atas kita manusia, bahwa kita ini diciptakan dari tanah. Itu artinya bahwa kita punya keterbatasan. Bahkan kita memiliki berbagai kelemahan-kelemahan. Dan walaupun kita punya pikiran, punya hati, bahkan punya pengetahuan, kalau di hadapan Allah kita tidak ada yang tersembunyi. Atau kita tidak mampu menyembunyikan diri kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita, makhluk apapun di bumi ini, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan itu Maha Tahu. Segala sesuatu terbuka di depan mata Tuhan. Semuanya transparan. Kenapa diri kita ini atau hidup kita ini terbuka di hadapan Allah seperti khotbah ini? Karena kita orang yang percaya adalah orang yang belum sempurna. Karena kita manusia tidak pernah dikatakan manusia yang abadi. Keterbatasan kita mendorong kita untuk tetap terbuka di hadapan Allah. Dan semakin kita menyembunyikan sesuatu, justru semakin tidak tersembunyi di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mana tahu ada sesuatu hal di diri kita yang mengerjakan pekerjaan justru tidak menyenangkan Tuhan, tapi mendukakan Tuhan. Maka bila kita sebenarnya melihat diri kita sendiri, selalu kita bersaksi bahwa kita ini sangat terbatas, bahwa kita ini sangat lemah. Banyak faktor-faktor yang menunjukkan kelemahan, dari mulai cara kita berpikir dan berbuat dalam hidup ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kita menyadari ketika kita lemah dan terbatas, berarti sebagai manusia yang tak sempurna, kita harus sikapi bahwa kita berada di titik tidak nyaman. Dalam keadaan ketidaknyamanan inilah ada kerinduan tetap mencari Tuhan, tetap selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat renungan ini berkata, bahkan kita suatu saat akan memberikan pertanggungan jawab. Kalau kita menjalani hidup ini
Apapun yang kita kerjakan, ada pertanggungan jawab atas hidup yang kita jalani. Kalau ada istilah pertanggungan jawab, berarti sudah semakin jelas bahwa kita terbatas. Dalam pertanggungan jawab itu, kita tetap meminimalisasi agar jangan bertambah item negatif dalam pertanggungan jawab itu. Maunya adapun pertanggungan jawab di hadapan Tuhan dari perjalanan hidup ini, maunya semuanya bersifat positif. Itu sebabnya dalam item laporan pertanggungjawaban apapun, kalau laporan itu minus atau ada yang fiktif, siapapun tidak senang. Tapi kalau laporan pertanggungjawaban positif, hidup kita akan maju ke depan dan semua merasa terberkati. Yang menentukan bagaimana kita besok adalah tergantung bagaimana kita hidup sekarang. Kalau bagus hidup sekarang, besok pun Bapak Ibu Saudara pasti bagus. Hari besok tidak bisa ditukar-tukar. Apa yang terjadi hari ini pasti terjadi besok. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, kata renungan ini. Tiada yang lebih besar dari kasih Allah. Tiada yang lebih kuat daripada belas kasihan dan anugerah Allah. Dan tiada yang terlalu sulit dalam kuasa Allah di dalam Kristus. Sekalipun kita harus membuat pertanggungan jawab, itu berarti menunjukkan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan tetap bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan. Di sini dikatakan sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tuhan memberkati kita beraktivitas pada hari ini. Amin. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini karena firman-Mu kami terima, mengingatkan kami untuk tidak menyembunyikan diri, karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tentu sebagai manusia, sekalipun kami orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kami tidak mampu menyembunyikan apapun di dalam diri kami. Karena kami adalah manusia terbatas, banyak kelemahan-kelemahan kami miliki. Kami menuju proses kesempurnaan di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berdoa agar semua yang mendengar renungan harian ini tetap berusaha senantiasa mencari Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan, karena kami terbatas. Orang yang menyadari terbatas, itulah yang mampu mencari Tuhan. Tidak ada kelebihan kami di hadapan-Mu. Tuhan yang mengatur hidup kami, Tuhan yang memelihara kami, sehingga suatu saat, selama Tuhan masih izinkan kami bisa bekerja, bisa berpikir, dan bisa berbuat, kami ini adalah orang yang tetap membuat pertanggungan jawab di hadapan-Mu, agar kehidupan kami ini tetap ada evaluasi dan tetap ada perubahan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Berkati semua yang mendengar renungan ini.
berkati pekerjaan kami, berkati kami hari ini, apapun yang kami kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.